Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was-sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya mengajak kepada kita semua, kepada jamaah sekalian dan diri pribadi, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita menjadi manusia yang sukses. Jangan sampai kita menjadi manusia yang gagal. Jangan sampai menjadi manusia yang terpuruk. Tetapi dalam keadaan apapun kita berusaha untuk menjadi manusia yang sukses, manusia yang menang, manusia yang terdepan, muslim yang hebat, bukan muslim yang tidak hebat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara tentang kesuksesan nisbi. Setiap wilayah, setiap kultur, setiap negara, setiap orang, setiap keluarga itu memiliki kriteria yang berbeda. Ada yang mengatakan sukses itu kalau misalnya pendidikannya tinggi, itu bagi golongan terdidik. Ada yang mengatakan sukses itu kalau bisa memberikan manfaat pekerjaan kepada orang lain. Di negeri Arab orang sukses itu ada yang bilang cukup punya pohon kelapa, karena untuk punya pohon kelapa biayanya tinggi. Justru kalau punya mobil itu di sana biasa saja. Di Indonesia beda lagi. Ada juga yang menyebut kesuksesan berdasarkan umur. Kalau umur sekian, sukses itu ketika mapan. Kalau umur 45, sukses itu kalau masih kelihatan muda. Kalau umur 70, sukses itu kalau masih bisa pulang ke rumah. Kalau lagi jalan-jalan masih bisa pulang ke rumah, itu namanya sukses. Jadi macam-macam. Jadi sukses yang khatim maksud di awal itu apa? Yang dimaksud dengan kita semua agar harus sukses itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tadi dibacakan dalam muqaddimah, ada ayatnya. Yang dimaksud dengan orang sukses itu adalah orang yang bisa masuk surga. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannati humul faizun. Jadi orang sukses itu yang bisa masuk surga, yang kedua bebas dari neraka. Karena ada orang masuk surga
surga tapi mampir dulu ke neraka. Itu. Yang ketiga, di dalam Islam, dalam Quran dan Al-Hadis, yang dimaksud dengan orang sukses itu adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang rajin berjamaah, orang yang rajin melaksanakan sholat, orang yang rajin berzakat, berpuasa, itu adalah orang sukses. Dan yang terakhir adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang mampu di dalam hidupnya itu memerintah kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar. Itulah orang sukses. Jadi ada 4: surga, bebas neraka. Yang ketiga, taat kepada Allah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Hanya itu kriteria sukses. Tidak harus ada kriteria lain. Kalau kriteria hanya kriteria yang menopang saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar menjadi orang sukses tersebut? Bagaimana caranya agar kita menjadi orang sukses sesuai dengan Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ulama menyebutkan ada 5 cara dan step menggapai kesuksesan. Apa saja kelima stepnya itu? Yang pertama, salim wa qawiyul aqidah. Yang pertama adalah akidahnya benar dan akidahnya kuat. Akidah yang benar itu adalah akidah yang terbebas dari kekafiran dan akidah yang terbebas dari kemusyrikan. Jadi kalau kita tidak kafir itu benar, kalau kita tidak musyrik itu benar. Umat Islam umumnya bermasalah di kemusyrikan. Kata para ulama modern, kalau zaman dulu orang musyrik itu menyembah patung, orang musyrik itu menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah gunung. Kalau sekarang orang musyrik menyembah jabatan. Kalau sekarang orang musyrik menyembah uang. Kalau sekarang orang musyrik menyembah kehormatan. Itu yang harus kita jaga. Jangan-jangan di dalam hati kita masih ada musyrik modern yang bukan lagi menyembah patung, menyembah berhala dan lain sebagainya. Setelah akidah kita kuat, setelah akidahnya benar harus kuat. Akidah yang kuat itu akidah yang tidak goyah oleh apapun, akidah yang tidak goyah oleh situasi apapun. Kalau di kolong-kolong jembatan di kota-kota besar katanya ada orang yang rela menanggalkan akidah dengan mie instan saja. Kalau kita insya Allah enggak. Tapi kalau jangan-jangan kalau dikasih jabatan bisa saja. Dikasih jabatan, dikasih uang yang besar bisa saja kita tidak kuat. Maka Rasul menyampaikan kadal faqru an yakuna kufra. Sedikit sekali orang yang fakir itu mendekati kepada kekafiran. Maka Nabi mencontohkan dalam hidupnya, Nabi adalah manusia yang kaya raya. Dalam catatannya Nabi itu hartanya dicatat sekitar 1.217 kilogram emas murni. Itu hartanya. Infaknya 1.251 kilogram emas murni. Ditambah lagi dengan wakafnya 15 bidang tanah, yang masing-masing bidang tanah itu tidak kurang dari 25 kilogram emas murni. Jadi Nabi memberikan contoh bahwa
kefakiran itu sangat mendekatkan kepada kekafiran. Maka di dalam Islam ada instrumen zakat, ada instrumen infak, ada instrumen berkurban. Kenapa itu terjadi? Agar umat Islam itu terbebas daripada kefakiran, karena kefakiran mendekati kepada kekafiran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, step agar kita menjadi sukses, salim wa qawiyul akidah. Yang kedua adalah sahih al ibadah. Ibadahnya harus benar. Ibadah yang kita lakukan tidak boleh salah, harus sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Itu kalau berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, yang kedua dulu, bagaimana caranya agar benar ibadahnya? Kita harus tidak pernah berhenti mencari ilmu agama. Jadi mencari ilmu agama itu kewajiban bagi siapapun agar ibadahnya benar, agar ibadahnya semakin berkualitas. Maka itu ikutilah acara-acara yang menambah pengetahuan kita mengenai ibadah. Yang ketiga karim al akhlak. Akhlak yang mulia. Ini adalah salah satu step ketiga agar kita sukses. Akhlak mulia, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya itu harus baik. Apa itu akhlak? Menurut ulama, halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Akhlak itu adalah kondisi jiwa yang membuat seseorang berperilaku tanpa berpikir. Jadi untuk mengecek kebaikan akhlak itu tidak bisa sehari dua hari, sebulan dua bulan, sehari tidak ketahuan, dua hari tidak ketahuan, lama-lama ketahuan. Ketika miskin mah dia itu baik, ketika menjadi kaya berubah. Ketika belum menjabat dia bilang anti korupsi, ketika udah menjabat dialah yang raja korupsi. Jadi akhlak itu tidak bisa diukur hanya sehari dua hari. Dalam keadaan apapun itu harus baik, karena itu adalah step ketiga agar kita mencapai kepada kesuksesan. Yang keempat, nafi al-mu'amalah. Muamalahnya bermanfaat. Kalau kita ingin sukses, muamalah kita, kegiatan kita, kasab kita harus memberi manfaat. Memberi manfaat kepada banyak orang. Misalnya menjadi dokter yang memberi manfaat. Menjadi guru yang memberi manfaat. Menjadi pejabat yang memberi manfaat. Menjadi apapun profesi kita yang memberikan manfaat, bukan sekedar mencari keuntungan. Ini level keempat atau step keempat agar kita menjadi seorang yang sukses. Kalau kasab kita, kalau profesi kita hanya untuk diniatkan mencari uang, ini belum berarti dia orang sukses. Bagaimana caranya agar bermanfaat? Tentunya harus profesional. Harus profesional. Banyak sekali paparan mengenai profesional. Dia harus ilmunya ada dan juga punya niat yang baik, punya sikap yang baik dalam keprofesiannya. Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun bisa menjadi manfaat. Dalam bidang apapun, dalam segi apapun, insya Allah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, step yang terakhir agar kita menjadi orang sukses, qadir ala kasbil halal. Kita mampu mencari rezeki yang halal. Kalau sekarang kita masih
ada di pekerjaan yang cenderung tidak halal, segera tinggalkan pelan-pelan. Ini kesuksesan yang step yang kelima agar kita sukses adalah mampu mencari rezeki yang halal. Karena kalau rezeki tidak halal, itu akan mengalir ke dalam darah kita, akan mengalir kepada keluarga kita, dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kalau mau sukses, resepnya 5 dan ini tidak bisa ditawar. Yang pertama, akidahnya harus benar dan kuat. Ini suka ada pertanyaan, bagaimana dengan yang tidak punya akidah iman tapi dia amalnya bagus, dia bermanfaat kepada orang lain? Tidak bisa. Ini adalah pintu gerbang pertama. Kalau daftar CPNS ini ijazahnya. Meskipun dia jawab ujiannya bisa, ijazahnya enggak sesuai, ya ditolak. Sama dengan kesuksesan ini, akidahnya salah, walaupun yang lainnya hebat, ditolak. Yang kedua, ibadahnya harus benar. Yang ketiga, akhlaknya harus mulia. Yang keempat, muamalahnya itu harus bermanfaat. Dan yang kelima, harus mampu mencari rezeki yang halal. Kalau yang pertama ini wajibul wujub. Kalau yang lainnya wajib juga. Cuma kalau yang lainnya tidak dilaksanakan, dia insya Allah asal ada iman akan tetap menjadi orang sukses, tapi melampaui dulu apa yang disebut dengan siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses sebagaimana yang tadi Allah sampaikan melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahlika alladhi ahadta ilayhim waj'alna minhum wa'tina biladil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.